Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6629 Pemusnahan Total. Pada saat itu, ketiga lelaki tua itu tetap diam, hanya wanita tua itu, yang juga merupakan guru Fosun, yang berbicara perlahan. Xing menurut apa yang kau katakan, Chu Feng memang memiliki beberapa keterampilan dan merupakan talenta langka. Namun bagaimanapun juga, dia adalah cucu dari penguasa Istana Suci Tujuh Alam saat ini. Siapa yang bisa menjamin bahwa hubungannya dengan Jie Tianran benar-benar seperti yang terlihat dan bukan jebakan yang sengaja dia buat? Bahkan jika kita mengesampingkan hubungannya dengan Jie Tianran, kita masih belum cukup mengenali Chu Feng dengan baik. Itulah yang dikatakan oleh Guru Fosun. Guru, saya dapat memastikan bahwa Jie Tianran dan Chu Feng adalah musuh bebuyutan dan tidak ada rasa sayang sedikit pun di antara mereka. Karena Jie Tianran itu sama sekali bukan manusia. Dia bahkan membunuh nenek Chu Feng, dan Chu Feng kini telah menyatakan perang terhadap Istana Suci Tujuh Alam dan tidak menunjukkan belas kasihan kepadanya. Karena kita dan Chu Feng memiliki musuh yang sama, mengapa kita tidak bergabung? Kata Fosun. Xing sekte guru surgawi kita telah terlalu lama bersembunyi untuk hari ini, dan kita tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Lagi pula, meskipun tingkat kultivasi kita belum pulih ke puncaknya, namun itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Istana Suci Tujuh Alam saat ini dan tidak perlu bergabung dengan siapapun. Ketika Guru Fosun mengatakan ini, Fosun tahu bahwa tidak ada gunanya dia mengatakan apapun lagi. Karena ada 4 orang di depannya, mereka semua adalah murid sejati dari pendiri sekte guru surgawi. Mereka semua adalah sesepuh dari sekte guru surgawi. Di hadapan mereka, Fosun sama sekali tidak punya hak untuk berpendapat dan hanya bisa menuruti perintah. Fosun, jangan salahkan gurumu, dia punya alasannya sendiri. Kami tahu dalam hati kami bahwa Anda sedang memikirkan sekte guru surgawi kami, dan kami sangat menyadari kontribusi yang telah Anda berikan kepada sekte guru surgawi kami. Mengapa posisi pemimpin sekte dari sekte guru surgawi tetap kosong begitu lama? Karena kami menyimpannya untukmu. Tapi kau masih terlalu muda. Jika kau ingin orang-orang dari sekte guru surgawi tunduk, kau perlu meningkatkan kultivasimu. Saat kau memasuki spiritualis roh dunia naga langit, posisi ketua sekte dari sekte guru surgawi akan menjadi milikmu. Sepertinya mereka takut membuat Fosun marah. Salah seorang lelaki tua itu menyampaikan kata-kata penghiburan. Tak lama kemudian, yang lain pun menyuarakan pendapat yang sama. Terima kasih, penatua-penatua yang terhormat. Fosun membungkuk memberi salam. Dia tidak lagi menyebut nama Chu Feng. Dia tahu bahwa kata-kata tuanya adalah hasil dari diskusi di antara mereka. Tidak peduli siapa di antara orang-orang ini yang dia tanya, hasilnya tetap sama. Baiklah, sekarang kita semua sudah cukup pulih. Mari kita mulai bekerja. Setelah menghabiskan kekuatan tempat ini, kami akan pergi dan membiarkan Istana Suci Tujuh Alam mengingat nama sekte guru surgawi kami. Saat lelaki tua lainnya berbicara, ia mulai melakukan gerakan segel tangan. Pada saat yang sama, harapan terpancar di mata tuanya. Segera setelah itu, kedua lelaki tua lainnya, serta Guru Fosun, juga membuat segel tangan. Selanjutnya, energi penghalang yang kuat itu menyatu ke seluruh pulau. Pulau itu ternyata menjadi titik kunci dalam pembentukan tersebut. Dengan diaktifkannya inti dari susunan tersebut, seluruh dunia perunggu mengalami transformasi. Formasi tersebut mulai beroperasi dengan cepat, samudera keemasan di bawah pulau itu mulai mendidih, dan permukaan laut mulai turun dengan cepat.
Cairan keemasan itu tidak menguap, sebaliknya, dengan dukungan kekuatan susunan tersebut, ia dengan cepat menyatu ke dalam harta karun penghalang yang menumpuk di dasar lautan emas. Sementara itu, anggota sekte guru surgawi lainnya di dunia perunggu ini telah berkumpul bersama. Pasukan ini memiliki kekuatan setidaknya 1.000.000 orang. Meskipun jika dibandingkan dengan level penguasa sungai surgawi yang memiliki kekuatan berjumlah triliunan, jumlah mereka sangat kecil, namun orang-orang ini, baik tua maupun muda, semuanya cukup terampil di antara rekan-rekan mereka. Mereka dapat digambarkan sebagai kelompok yang benar-benar elit, namun berkumpulnya para anggota sekte guru surgawi ini belum membantu keempat tetua tersebut. Sebaliknya, mereka memasang barisan pertahanan besar, seolah-olah mereka sedang berjaga-jaga terhadap sesuatu. Tak lama kemudian, jawabannya terungkap. Suara gemuruh yang memekakan telinga bergema dari segala arah. Dunia perunggu ini mulai mengalami retakan besar, merobek seluruh dunia menjadi berkeping-keping. Namun mereka tidak terkejut dengan semua ini, dan mereka sama sekali tidak merasa bingung. Mereka tahu bahwa 4 orang ini adalah penatua yang telah menghabiskan seluruh kekuatan dunia perunggu untuk memurnikan artefak pelindung yang dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka. Jadi mereka tidak merasakan sakit hati maupun panik. Sebaliknya, mata mereka penuh dengan antisipasi. Karena dunia perunggu telah disegel, mereka tidak punya cara untuk keluar. Sekalipun Fosun pergi, hal itu akan membutuhkan metode khusus dan upaya yang sangat besar. Oleh karena itu, orang-orang ini telah berada di dunia perunggu ini sejak lahir dan tidak pernah meninggalkannya. Mereka memiliki kerinduan yang tak berujung terhadap dunia luar dan terhadap dunia seni bela diri yang sesungguhnya. Akhirnya, dunia perunggu itu hancur total, berubah menjadi pecahan-pecahan penghalang yang berterbangan ke segala arah. Pada saat yang sama, di bawah kaki mereka tampak deretan pegunungan yang sunyi dan tak terbatas. Pada saat itu, banyak orang tak kuasa menahan sorak-sorai. Mereka menyadari bahwa mereka telah memasuki dunia nyata, benar-benar menginjakan kaki di dunia seni bela diri. Bum bum bum. Namun pada saat itu, seberkas cahaya dari penghalang tersebut turun dari langit tanpa peringatan. Serangan itu langsung menembus formasi pertahanan pasukan yang berjumlah jutaan orang tersebut. Sebelum orang-orang ini sempat bereaksi, mereka semua telah musnah. Pada saat itu, ekspresi keempat lelaki tua itu juga berubah drastis, karena semuanya terjadi terlalu cepat, dan pada saat mereka bereaksi, sudah terlambat. Guru Fosun segera melindungi Fosun di belakangnya dan meletakkan jimat teleportasi ke tangan Fosun. Pada saat yang sama, Guru Fosun dan ketiga lelaki tua lainnya menatap langit dengan tajam. Di sana berdiri sesosok pria. Ini adalah Jie Tianran, sebuah kompas melayang di samping Jie Tianran. Setelah melihat kompas itu, Guru Fosun dan yang lainnya mengerti mengapa Jie Tianran muncul di sini. Jelas sekali, Istana Suci 7 Alam sudah lama mengetahui bahwa mereka bersembunyi di sini dan telah menunggu kesempatan yang tepat. Namun mereka sama sekali tidak menyadari hal ini. Adapun tangan Jie Tianran, ia sedang membalik-balik halaman sebuah gulungan kuno. Setelah memastikan hal tersebut, dia menatap keempat orang itu, termasuk Guru Fosun. Yu Qi King Chuan, Zhong Li Hichen, Si Kong Yun Zhou, Ouyang Tianxing. Benarkah kalian? 4 orang tua ini seharusnya sudah mati sejak lama, tetapi mereka benar-benar hidup sampai hari ini. Jika kalian, sampah masyarakat, bisa bertahan hidup sampai hari ini dengan menggunakan cara-cara curang, kalau begitu, para pendahulu saya dari Istana Suci 7 Alam seharusnya semuanya masih hidup dan sehat di Sungai Surgawi generasi ke-9. Jie Tianran berkata sambil tersenyum, namun nadanya penuh sarkasme. Bersiaplah untuk mati. Pada saat itu,
salah satu lelaki tua itu membuat segel tangan, dan seketika dunia di sekitarnya dipenuhi dengan penghalang yang kuat. Kekuatan penghalang itu membentuk beberapa tangan raksasa yang menutupi langit. Tariklah dengan telapak tangan yang besar. Sebuah busur dan anak panah penghalang raksasa muncul. Saat tali busur yang menusuk itu putus, beberapa anak panah penghalang raksasa secara bersamaan melesat ke arah Jie Tianran. Namun, Jie Tianran sama sekali tidak takut ketika menghadapi formasi penghalang yang sangat kuat itu. Seorang spiritualis roh dunia naga langit tingkat ke-6, sepertinya kultivasi kalian belum pulih ke puncaknya. Dengan kekuatan hanya sebesar itu, tidak perlu menggunakan formasi istanaku. Kalian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Kalau begitu, biarkan orang tua ini memusnahkan sepenuhnya sekte guru surgawi kalian. Setelah mengatakan itu, Jie Tianran menurunkan lengan bajunya, dan kekuatan formasi itu berubah menjadi pedang panjang yang menyapu ruang hampa. Itu benar-benar menghancurkan semua panah penghalang. Pada saat itu, keempat penatua dari sekte guru surgawi tersebut mengubah ekspresi mereka secara drastis. Keempatnya memiliki tingkat kultivasi yang sama. Semuanya adalah spiritualis roh dunia naga langit tingkat ke-6. Tingkat kultivasi Jie Tianran jelas setara dengan spiritualis roh dunia naga langit tingkat ke-5. Hal ini membuat mereka menyadari bahwa Jie Tianran memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Kultivator junior, sudah saatnya kita akhiri kultivasi saat ini. Kita akan lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.